Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Kali ini Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Petaka Susuk Ibuku. Nah, sebelum Mang Sukir lanjut bercerita, alangkah baiknya teman-teman mendukung Mang Sukir untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, ini dia kisahnya. Bau obat yang menyengat memenuhi ruangan rumah sakit yang dingin dan pucat. Mesin-mesin berdengung pelan. Sesekali mengeluarkan bunyi yang membuat dada siapapun yang mendengarnya terasa sesak. Di atas ranjang putih dengan selang-selang yang menancap di tubuhnya, Pak Subhan terbaring lemah. Tubuhnya yang dulu tegap, kini terlihat kurus dan rapuh. Seolah hanya tinggal tulang yang dibungkus kulit tipis. Nafasnya berat, naik turun dengan tidak teratur. Seperti seseorang yang sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Di samping ranjang, Yusnita berdiri dengan wajah penuh kelelahan. Namun bukan kelelahan karena merawat, melainkan karena amarah yang tak pernah selesai. Tangannya terlipat di dada. Matanya menatap suaminya dengan campuran kesal dan jenuh. Hampir setiap hari ia datang ke rumah sakit, tetapi bukan untuk memberi ketenangan, melainkan untuk meluapkan kekesalan yang selama ini ia pendam. "Ini semua salah Bapak," ucap Yusnita dengan nada tajam. Suaranya memecah keheningan ruangan. "Dari dulu Ibu sudah bilang, berhenti merokok, berhenti nongkrong gak jelas. Tapi Bapak gak pernah mau dengar. Sekarang lihat sendiri akibatnya." Pak Subhan tidak menjawab. Bahkan untuk sekedar membuka mata pun ia kesulitan. Bibirnya sedikit bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun suara itu tidak pernah benar-benar keluar. Nafasnya semakin berat. Dadanya naik turun dengan susah payah. Naura yang duduk di kursi pojok ruangan hanya bisa menunduk. Gadis remaja itu menggenggam erat ujung bajunya, menahan tangis yang sejak tadi menggenang di matanya. Ia tidak sanggup melihat ayahnya dalam kondisi seperti ini, tetapi lebih tidak sanggup lagi mendengar ibunya terus menyalahkan. "Ibu, sudah Bu." Suara Naura lirih, hampir tak terdengar. "Ayah lagi sakit." Namun Yusnita seperti tidak peduli. Amarahnya sudah terlalu lama menumpuk dan kini tumpah tanpa kendali. "Sakit karena ulah sendiri," balasnya. "Kalau dari dulu nurut, gak akan begini." Kata-kata itu menggantung di udara. Dan pada saat yang sama, bunyi mesin di samping ranjang berubah. Bunyi panjang yang menonton menggantikan ritme sebelumnya. Nafas Pak Subhan terhenti. Semua terjadi begitu cepat. "Pak!" Suara Yusnita mendadak berubah. Matanya membesar. "Pak!" Naura berdiri dengan panik, berlari mendekat. "Ayah! Ya!" Perawat segera masuk, diikuti dokter yang mencoba melakukan tindakan darurat. Namun beberapa menit kemudian, semuanya berhenti. Dokter itu menghela nafas panjang, lalu menatap mereka dengan wajah penuh penyesalan. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," katanya pelan. Kalimat itu seperti palu yang menghantam keras dada Naura. Dunia seolah berhenti berputar. Ia menatap tubuh ayahnya yang kini diam tak bergerak.
dingin, tanpa kehidupan. Tangis pecah seketika. Naura meraih tangan ayahnya yang sudah mulai kaku, mengguncangnya pelan seolah berharap semuanya hanya mimpi buruk. "Ayah bangun! Ayah jangan tinggalin Naura!" Suaranya bergetar pecah seolah tangis tak terbendung. Yusnita terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengomel, tidak menyalahkan. Ia hanya berdiri kaku, menatap jasad suaminya dengan tatapan kosong. Entah apa yang ia rasakan, penyesalan, kehilangan, atau justru kehampaan. Hari-hari setelah itu terasa seperti kabut panjang yang menelan segalanya. Rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi sunyi dan asing. Tangisan Naura tidak berhenti, bahkan hingga hari-hari berlalu. Ia menangis saat bangun tidur, menangis saat melihat kursi kosong di ruang tamu, menangis saat mengingat suara ayahnya yang kini hanya tinggal kenangan. 14 hari setelah kematian Pak Subhan, suasana rumah yang masih diliputi duka mendadak berubah tegang. Pagi itu, beberapa pria datang dengan wajah serius. Mereka membawa berkas-berkas dan berbicara dengan nada yang tidak bersahabat. Yusnita yang membuka pintu terlihat bingung. "Ada apa ya?" Salah satu pria itu melangkah maju. "Kami dari pihak penagih hutang. Kami ingin menagih kewajiban almarhum Pak Subhan." Kata-kata itu membuat jantung Naura berdegup kencang. Ia berdiri di belakang ibunya, hanya bisa menatap dengan cemas. "Hutang," ulang Yusnita. Suaranya meninggi. "Hutang apa?" Pria itu membuka berkasnya, menunjukkan beberapa dokumen. "Ini semua bukti pinjaman yang belum dibayar. Totalnya cukup besar." Yusnita mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca angka-angka yang tertera, dan wajahnya perlahan berubah pucat. "Tidak mungkin," bisiknya. "Bapak gak pernah bilang apa-apa." Namun kenyataan tidak bisa dihindari. Hutang itu nyata, dan jumlahnya jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Hari itu juga mereka diberitahu bahwa rumah yang mereka tempati akan disita sebagai jaminan. Tidak ada waktu untuk protes, tidak ada ruang untuk negosiasi. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang datang bertubi-tubi. Naura hanya bisa menangis lagi. Kehilangan ayahnya saja sudah cukup menghancurkan. Tetapi kini mereka juga harus kehilangan rumah, satu-satunya tempat yang menyimpan semua kenangan tentang keluarga mereka. Yusnita terduduk lemas di lantai, memegang kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar hancur. "Apa yang harus kita lakukan, Naura?" Suaranya lirih, penuh keputusasaan. Naura tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dunia yang ia kenal runtuh dalam waktu yang begitu singkat. Ayahnya pergi, dan kini rumah mereka pun akan hilang. Dengan sisa uang yang hampir tidak berarti, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir jalan. Rumah itu sempit. Dindingnya kusam dengan cat yang mulai mengelupas, dan atapnya sering mengeluarkan suara berderit setiap kali angin malam berhembus. Tidak ada halaman, hanya sedikit ruang di depan pintu yang cukup untuk meletakkan sepasang sandal usang. Suasana di sekitar pun terasa asing. Lalu lalang kendaraan yang bising siang dan malam membuat tempat itu jauh dari kata nyaman. Naura berdiri di ambang pintu, memandang ke dalam rumah kontrakan itu dengan perasaan campur aduk. Ini bukan rumah,
ini hanya tempat berteduh. Ia menelan ludah, mencoba menerima kenyataan yang kini harus ia jalani. "Masuk," kata Yusnita singkat, tanpa menoleh. Nada suaranya dingin, jauh berbeda dari sebelumnya. Sejak kepergian Pak Subhan, Yusnita berubah. Ia menjadi lebih pendiam, tetapi juga lebih keras. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Hari pertama di rumah itu terasa sunyi. Tidak ada percakapan hangat, tidak ada tawa. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan, menemani kesunyian yang menyesakan. Malam harinya, Naura membuka dompet kecil milik ibunya. Ia melihat uang tersisa hanya 100.000 rupiah. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk bertahan lama. "Bu, ini uang kita tinggal segini," tanya Naura dengan suara pelan, mencoba menahan kecemasan. Yusnita hanya melirik sekilas. "Iya, jadi jangan banyak minta." Jawaban itu membuat hati Naura semakin berat. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin tahu bagaimana mereka akan bertahan hidup, tetapi ia memilih diam. Ia tahu ibunya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebingungan. Yusnita mencoba mencari pekerjaan, tetapi usia dan kondisi membuatnya tidak mudah diterima dimanapun. Ia pulang dengan wajah lelah dan kesal. Kadang meluapkan emosinya tanpa alasan yang jelas. "Apa sih susahnya dapat kerja?" keluhnya suatu sore sambil melempar tas kecilnya ke lantai. "Semua orang cuma lihat usia, seolah-olah orang tua nggak bisa kerja." Naura hanya duduk diam di sudut ruangan, memeluk lututnya. Ia ingin membantu, tetapi ia tidak tahu harus melakukan apa. Dunia terasa semakin sempit bagi mereka. Malam itu, setelah makan seadanya, Naura tertidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Ia tidak menyadari bahwa di saat ia terlelap, ibunya bangkit perlahan dari tempat tidur. Yusnita berdiri di depan pintu, menatap keluar dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Sesuatu yang mulai tumbuh sejak keputusasaan menguasai hidupnya. Tanpa suara, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu-lampu redup yang berjajar di pinggir jalan. Yusnita berjalan tanpa ragu. Langkahnya mantap seolah ia tahu kemana harus pergi. Ia terus berjalan, melewati jalan utama, lalu berbelok ke jalan kecil yang jarang dilalui orang. Semakin jauh ia melangkah, semakin gelap suasana di sekitarnya. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah area hutan kecil yang sunyi dan menyeramkan. Angin berembus pelan, menggoyahkan dedaunan yang mengeluarkan suara gemerisik seperti bisikan. Di tengah hutan itu, berdiri sebuah gubuk tua yang nyaris roboh. Cahaya temaram dari dalamnya terlihat samar, seolah memanggil siapapun yang datang. Yusnita berhenti sejenak di depan gubuk itu. Nafasnya sedikit terengah, bukan karena lelah, tetapi karena perasaan yang bercampur antara takut dan nekat. Ia mengetuk pintu perlahan. Tidak lama kemudian, pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang. Seorang pria tua muncul dari balik kegelapan. Tubuhnya bungkuk, wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya tajam menatap Yusnita. "Ada apa malam-malam begini?" Suaranya berat dan serak. Yusnita menelan ludah. "Mbah, saya butuh bantuan." Pria itu menyipitkan mata,
seolah menilai sesuatu dalam diri Yusnita. Bantuan apa? Yusnita mengumpulkan keberanian. Saya ingin kaya raya. Saya ingin hidup saya berubah. Tapi saya tidak mau pesugihan. Saya tidak berani memberi tumbal. Suasana mendadak hening. Hanya suara angin yang terdengar di antara mereka. Dukun pungguk itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa ketenangan, melainkan rasa tidak nyaman. Banyak yang datang ke sini dengan permintaan seperti itu, katanya pelan. Ingin kaya, tapi tidak mau bayar harga yang besar. Yusnita menatapnya penuh harap. Saya mau berusaha, Mbah. Asal bukan tumbal. Dukun itu tertawa kecil. Suara tawanya serak dan menyeramkan. Ada cara lain, katanya sambil melangkah mundur, memberi jalan agar Yusnita masuk ke dalam gubuk. Tidak perlu tumbal, tapi tetap ada syaratnya. Yusnita ragu sejenak, tetapi kemudian melangkah masuk. Di dalam gubuk itu, aroma dupa dan sesuatu yang aneh memenuhi udara. Berbagai benda-benda tak biasa tergantung di dinding. Jimat, tulang, dan botol-botol kecil berisi cairan gelap. Apa caranya, Mbah? Tanya Yusnita. Suaranya hampir berbisik. Dukun itu mendekat, menatapnya dalam-dalam. Pakai susuk. Pakai susuk. Kata-kata itu seperti menggema di dalam benak Yusnita. Bahkan saat ia melangkah keluar dari gubuk tua di tengah hutan yang sunyi itu. Malam terasa semakin dingin, tetapi tubuhnya justru terasa hangat. Seolah ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Ia tidak sepenuhnya memahami apa yang baru saja ia lakukan. Tetapi satu hal yang pasti, ia telah mengambil keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui celah jendela rumah kontrakan yang sempit. Naura perlahan membuka matanya. Tubuhnya masih terasa lelah. Namun sesuatu terasa berbeda. Ada aroma masakan yang jarang ia rasakan saat mereka pindah ke tempat itu. Naura bangkit dari tempat tidurnya, melangkah pelan menuju dapur. Dan di sanalah ia melihat ibunya. Yusnita berdiri di depan kompor kecil, mengaduk sesuatu di dalam wajan. Punggungnya tegak, gerakannya tenang. Namun bukan itu yang membuat Naura tertegun. Wajah ibunya. Naura mengerjap beberapa kali, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajah Yusnita yang biasanya terlihat kusam dan lelah, kini tampak berbeda. Kulitnya lebih cerah, lebih halus, bahkan tampak bercahaya. Garis-garis halus di wajahnya seperti memudar. Rambutnya yang biasanya diikat seadanya, kini terurai rapi, berkilau terkena cahaya matahari. Ibu, panggil Naura pelan. Yusnita menoleh, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang terasa asing bagi Naura. Kamu sudah bangun? Tanyanya lembut. Naura mendekat perlahan, masih menatap wajah ibunya dengan penuh keheranan. Ibu, kok beda ya? Yusnita hanya tersenyum samar, lalu kembali mengaduk masakannya. Beda gimana? Naura ragu menjawab. Cantik banget. Yusnita berhenti sejenak. Ada kilatan aneh di matanya,
Sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tidak menyangkal, tidak juga tertawa. Ia hanya menarik napas pelan. "Baguslah kalau begitu," katanya singkat. Sarapan pagi itu terasa aneh. Sudah lama Naura tidak merasakan suasana seperti ini. Makan dengan masakan hangat yang dibuat oleh ibunya. Namun, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. "Ibu mau kemana hari ini?" tanya Naura. "Mau cari kerja," jawab Yusnita cepat. "Kita nggak bisa terus begini." Naura mengangguk. Itu jawaban yang masuk akal. Namun tetap saja, perubahan pada ibunya terasa terlalu cepat, terlalu tidak wajar. Setelah sarapan, Naura berangkat ke sekolah dengan perasaan campur aduk. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan wajah ibunya. Sesuatu yang telah berubah, dan ia tidak tahu apakah itu hal baik atau justru awal dari sesuatu yang buruk. Sementara itu, Yusnita melangkah keluar dari rumah kontrakan dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi entah mengapa terlihat sangat menarik. Setiap langkahnya seolah memiliki daya tarik yang tidak biasa. Di jalan, beberapa orang yang berpapasan dengannya menoleh. Tatapan mereka mengikuti setiap gerakan Yusnita, seolah terpikat oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Yusnita menyadari itu, dan untuk pertama kalinya ia menikmati perhatian tersebut. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah kawasan yang cukup ramai. Di sana terdapat beberapa toko dan rumah makan kecil. Ia berhenti di depan salah satu rumah makan, mengamati aktivitas di dalamnya. Saat ia berdiri di sana, seorang wanita menghampirinya. Wanita itu tampak lebih muda, dengan raut wajah ramah. "Cari kerja, Mbak?" tanyanya. Yusnita sedikit terkejut, lalu mengangguk. "Iya." Wanita itu tersenyum. "Kebetulan banget. Saya Ria. Di rumah makan ini lagi butuh orang." Tapi ia menatap Yusnita dari atas ke bawah, lalu tersenyum lebih lebar. "Kayaknya kalau Mbak kerja di sini, pasti langsung ramai." Yusnita mengernyit. "Maksudnya?" Ria tertawa kecil. "Ya, Mbak cantik banget. Pelanggan pasti senang dilayani sama Mbak." Kata-kata itu membuat Yusnita terdiam sejenak. Ia tidak pernah mendapat pujian seperti itu sebelumnya. Namun kini, seolah hal itu menjadi sesuatu yang wajar. Tanpa banyak berpikir, ia menerima tawaran itu. Hari pertama bekerja, Yusnita langsung menjadi pusat perhatian. Saat ia berjalan membawa nampan berisi makanan, banyak pelanggan yang diam-diam memperhatikannya. Beberapa bahkan sengaja memanggilnya hanya untuk memesan ulang atau sekedar berbicara. "Mbak, pesan lagi ya," kata seorang pria sambil tersenyum lebar. "Iya Mbak, tambahin minumannya juga," sahut yang lain. Setiap kali Yusnita datang ke meja mereka, tatapan para pria itu berubah, seolah ada daya tarik yang tidak bisa mereka tolak. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka mulai memberikan uang tambahan. "Ini buat Mbak aja," ujar salah satu pelanggan sambil menyelipkan uang ke tangan Yusnita. Yusnita sempat ragu, tetapi akhirnya menerima, dan hal itu terus terjadi. Dalam satu hari,
Uang tip yang ia kumpulkan mencapai Rp200.000, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan gajinya sendiri. Di sudut ruangan, beberapa karyawan lain mulai berbisik-bisik. "Agak aneh sih," kata salah satu dari mereka. "Iya, baru sehari kerja, tapi udah kayak gitu," jawab yang lain. Ria hanya memperhatikan dari kejauhan, senyumnya tipis. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya menyimpan sesuatu, sebuah kesadaran bahwa ada yang tidak biasa pada Yusnita. Sementara itu, Yusnita berdiri di depan cermin kecil di ruang istirahat. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah itu cantik, bersinar, memikat. Ia menyentuh pipinya perlahan, lalu tersenyum. Namun di balik kecantikan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mulai tumbuh dan perlahan akan menuntut harga yang jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Sejak kehadiran Yusnita di rumah makan itu, suasana berubah drastis. Tempat yang sebelumnya hanya ramai di jam-jam tertentu, kini hampir tidak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan banyak yang rela menunggu hanya untuk mendapatkan meja. Bisik-bisik pun mulai terdengar, menyebut satu nama yang kini menjadi pusat perhatian. "Sejak ada Mbak Yusnita, tempat ini jadi beda," kata salah satu pelanggan. "Iya, rasanya pengen balik terus," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Pemilik rumah makan, seorang pria parubaya bernama Pak Hendra, tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Ia sering memperhatikan Yusnita dari kejauhan, mengangguk-angguk seolah menemukan sesuatu yang berharga. "Kamu ini pembawa keberuntungan," ujarnya suatu sore ketika Yusnita selesai melayani pelanggan. "Omset naik terus sejak kamu kerja di sini." Yusnita hanya tersenyum tipis. Kata-kata itu seperti menguatkan keyakinannya bahwa apa yang ia lakukan adalah jalan yang benar. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana semua ini bisa terjadi, atau dari mana asal perubahan dalam dirinya. Yang ia tahu, hidupnya mulai membaik. Seiring waktu, perhatian yang ia terima semakin berlebihan. Banyak pelanggan laki-laki yang tidak hanya sekedar memesan makanan, tetapi juga mencoba mendekatinya secara pribadi. "Mbak, boleh minta nomor teleponnya?" tanya seorang pria dengan senyum menggoda. Awalnya Yusnita menolak, namun permintaan itu datang lagi dan lagi dari orang yang berbeda. Hingga suatu hari, seorang pelanggan dengan mudahnya menyodorkan sebuah kotak kecil. "Ini buat Mbak," katanya santai. Yusnita membuka kotak itu dan mendapati sebuah ponsel baru di dalamnya. Ia tertegun. "Saya nggak bisa menerima ini," ucapnya ragu. "Anggap saja hadiah." Pria itu tersenyum. "Biar gampang komunikasi." Entah karena tergoda atau karena merasa itu memang haknya, Yusnita akhirnya menerima. Sejak saat itu, ia mulai membagikan nomor teleponnya kepada beberapa pelanggan tertentu. Hubungan yang awalnya hanya sebatas pelayan dan pembeli, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih personal. Namun, perubahan terbesar justru terjadi di rumah. Suatu sore, Naura pulang sekolah dengan langkah lelah. Ia membuka pintu rumah kontrakan, berharap menemukan sedikit ketenangan. Namun, yang ia lihat justru membuatnya berhenti di ambang pintu. Di lantai ruang tengah, tergeletak mukena milik ibunya. Tidak hanya satu,
tetapi beberapa. Di sudut lain, Al-Quran yang biasa disimpan rapi kini tergeletak begitu saja. Bahkan sebagian tampak seperti dilempar. Naura membeku. "Ibu," panggilnya pelan. Suaranya bergetar. Yusnita keluar dari kamar dengan wajah datar. "Kenapa?" Naura menunjuk ke arah barang-barang itu. "Ini kenapa dibuang?" Yusnita melirik sekilas, lalu menghela napas seolah itu bukan hal penting. "Udah gak dipakai." Jawaban itu seperti pisau yang menusuk hati Naura. "Gak dipakai gimana maksudnya, Bu?" Suaranya mulai meninggi. "Itu buat ibadah." Yusnita menatapnya tajam. "Kamu gak usah banyak nanya." Naura terdiam, tetapi air matanya mulai menggenang. "Ibu kenapa sih? Ibu berubah." "Cukup!" bentak Yusnita tiba-tiba. "Jangan ikut campur urusan ibu." Suasana mendadak hening. Naura menunduk. Tubuhnya gemetar menahan tangis. Ia tidak mengenali sosok di hadapannya. Ini bukan ibunya yang dulu, yang sabar, yang selalu mengajaknya berdoa. Malam itu, perubahan itu semakin nyata. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Naura yang sedang berbaring langsung terbangun. Ia mendengar suara pintu dibuka, diikuti oleh suara langkah kaki dan tawa pelan. Naura mengintip dari celah pintu kamarnya. Seorang pria masuk bersama Yusnita. Pria itu tampak asing, dengan pakaian rapi dan wajah penuh senyum. Yusnita terlihat berbeda, lebih genit, lebih ringan dalam bersikap. "Masuk aja," kata Yusnita sambil tersenyum. Pria itu mengangguk. Lalu mereka berdua masuk ke dalam kamar Yusnita. Pintu ditutup rapat. Naura berdiri kaku. Jantungnya berdegup kencang. Pikirannya kacau. Ia tahu apa yang sedang terjadi, meskipun ia tidak ingin mengakuinya. Malam itu terasa sangat panjang. Suara-suara dari kamar ibunya membuat Naura menutup telinganya rapat-rapat. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa hancur. Kehilangan sosok ibu yang selama ini ia kenal. Dan itu bukan hanya sekali. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus berulang. Setiap malam, pria yang datang berbeda. Wajah-wajah baru, suara-suara baru. Tetapi dengan kejadian yang sama, Naura semakin tenggelam dalam kesedihan. "Ibu, tolong berhenti," ucapnya suatu malam dengan suara bergetar. Yusnita hanya menatapnya dingin. "Ini hidup ibu. Kamu gak usah ikut campur." Jawaban itu memutus harapan terakhir Naura. Di dalam rumah kecil itu, bukan hanya dinding yang terasa sempit, tetapi juga hati Naura yang semakin terhimpit. Ia hidup bersama seorang yang dulu ia cintai, tetapi kini seperti orang asing. Dan di balik itu semua, sesuatu yang gelap terus tumbuh, mengikat Yusnita semakin dalam. Tanpa ia sadari bahwa jalan yang ia pilih perlahan akan menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu, di sudut kecil rumah kontrakan yang pengap dan sempit, Naura hanya bisa menjadi saksi bisu dari perubahan yang terasa semakin jauh dari batas kewajaran. Hari-hari Naura kini dipenuhi kesunyian yang menyesakan. Ia sering duduk sendiri di lantai kamar, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke arah dinding yang kusam. Tidak ada lagi suara hangat ibunya yang memanggil untuk makan. Tidak ada lagi aroma masakan yang dulu sederhana, tapi penuh kasih. Yang ada hanyalah sunyi.
dan sesekali suara pintu kamar yang tertutup rapat setiap malam. Rasa rindu pada ayahnya semakin tak tertahankan. Dalam diam, Naura sering menangis. Ia merindukan sosok Pak Subhan, meskipun penuh kekurangan. Setidaknya, ayahnya tidak pernah membuat rumah terasa seasing ini. Naura merindukan masa-masa ketika mereka masih bisa tertawa bersama, ketika ibunya masih menjadi sosok yang lembut dan penuh perhatian. "Kalau ayah masih ada," bisiknya suatu malam. Suaranya parau, air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. "Semua gak akan kayak gini." Namun, kenyataan tidak bisa diubah. Ia hanya bisa bertahan, menjalani hari demi hari dengan hati yang semakin rapuh. Sementara itu, Yusnita semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia hampir tidak pernah memasak lagi. Dapur yang dulu sempat hidup kini kembali sunyi, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Peralatan masak dibiarkan kotor atau hanya sekedar teronggok tanpa digunakan. Setiap pagi, Yusnita sibuk berdandan di depan cermin. Wajahnya yang kini selalu tampak bersinar membuatnya semakin percaya diri. Ia mencoba berbagai pakaian, memilih yang menurutnya paling menarik, lalu memoles wajahnya dengan riasan yang semakin tebal dari hari ke hari. Naura sering hanya memperhatikan dari balik pintu kamar. Ia tidak berani lagi banyak bertanya. Setiap pertanyaan hanya berujung pada bentakan atau tatapan dingin. "Ibu mau kemana lagi?" tanya Naura suatu sore, memberanikan diri. "Kerja," jawab Yusnita singkat tanpa menoleh. Namun Naura tahu itu bukan sekedar kerja. Ia tahu ibunya sering pergi bahkan setelah pulang dari rumah makan. Ia tahu ada hal lain yang terjadi, sesuatu yang membuat hatinya semakin gelisah. Waktu terus berjalan dan perlahan perubahan lain pun terjadi. Uang yang dulu terasa sangat sulit didapat, kini seolah mengalir tanpa henti. Yusnita mulai membeli barang-barang baru, pakaian, tas, bahkan perhiasan sederhana. Hal-hal yang sebelumnya mustahil mereka miliki. Hingga suatu hari, Yusnita pulang dengan kabar yang membuat Naura tertegun. "Kita pindah," katanya datar. Naura mengangkat kepala. "Pindah?" "Iya, ibu sudah dapat kontrakan baru, lebih besar." Naura terdiam. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega bisa keluar dari rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Hari kepindahan itu tiba. Beberapa tetangga memperhatikan dengan diam-diam. Sebagian bahkan berbisik satu sama lain. "Baguslah dia pindah." Terdengar suara seorang ibu-ibu. "Iya, dari dulu aku gak nyaman," sahut yang lain. "Suamiku aja sampai sering bahas dia. Takutnya kenapa-kenapa," tambah yang lain dengan nada penuh curiga. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Naura. Ia menunduk, merasa malu sekaligus sedih. Ia tahu apa yang mereka bicarakan. Ia tahu bagaimana ibunya dipandang oleh orang lain. Namun Yusnita tidak peduli. Ia justru terlihat bangga dengan pakaian yang rapi dan wajah penuh percaya diri. Ia mengawasi proses pindahan itu, seolah telah mencapai sesuatu yang besar dalam hidupnya. Kontrakan baru itu memang lebih besar, memiliki 2 kamar, ruang tamu yang lebih luas, dan dapur yang lebih layak. Dari luar,
tempat itu terlihat jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, bagi Naura, suasana di dalamnya terasa lebih dingin. Malam pertama di rumah baru itu, Naura duduk di sudut kamarnya. Ia memandangi langit-langit yang bersih, tetapi hatinya terasa semakin kosong. Tidak ada rasa nyaman, tidak ada rasa tenang. Dari kamar sebelah, terdengar suara ibunya berbicara di telepon. Suaranya lembut, berbeda dengan cara ia bicara pada Naura. "Iya, nanti malam saja," kata Yusnita pelan, disertai tawa kecil. Naura menutup mata, dadanya terasa sesak. Perubahan dalam diri Yusnita terlalu mencolok, terlalu cepat, terlalu tidak wajar. Dan setiap malam, perasaan gelisah itu semakin besar. Naura mulai sulit tidur. Ia sering terbangun di tengah malam, merasa seperti ada sesuatu yang salah. Bukan hanya karena suara-suara yang berasal dari kamar ibunya, tetapi juga karena perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada sesuatu yang ikut pindah bersama mereka ke rumah itu. Seolah bayangan gelap itu kini semakin dekat. Naura memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati yang terus bergetar. Ia tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Ia hanya tahu satu hal, ibunya bukan lagi orang yang sama. Waktu berjalan tanpa terasa. 6 bulan berlalu sejak mereka pindah ke kontrakan yang lebih besar itu. Namun alih-alih membawa ketenangan, kehidupan Yusnita justru semakin jauh dari batas yang bisa diterima. Hampir setiap malam, pintu rumah itu diketuk oleh laki-laki yang berbeda. Wajah-wajah asing silih berganti datang dan pergi, meninggalkan jejak tidak kasat mata namun terasa begitu pekat di dalam rumah tersebut. Tawa, bisikan, dan suara langkah kaki menjadi hal yang biasa bagi Yusnita, tetapi tidak pernah bisa dianggap biasa oleh Naura. Bagi Naura, setiap malam adalah siksaan. Ia sering mengurung diri di kamar, menutup telinganya dengan bantal, mencoba menghapus suara-suara yang membuat hatinya remuk. Ia tahu apa yang dilakukan ibunya. Kesadaran itu membuatnya merasa hidup dalam dosa yang bukan miliknya. Tidak hanya itu, masalah mulai datang dari luar. Suatu siang, saat Yusnita baru saja pulang dari rumah makan, seorang wanita tiba-tiba datang dengan wajah penuh amarah. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung berteriak di depan rumah. "Keluar kamu!" teriaknya. "Dasar perempuan gak tahu diri!" Naura yang sedang di dalam rumah terkejut. Ia mengintip dari balik jendela dan melihat seorang wanita dengan mata merah menahan tangis. Yusnita keluar dengan wajah datar. "Ada apa?" Wanita itu mendekat, menunjuk wajah Yusnita dengan penuh emosi. "Jangan pura-pura gak tahu. Suami saya sering kesini. Kamu pikir saya gak tahu?" Naura menahan napas. Namun yang lebih mengejutkan, beberapa saat kemudian seorang pria datang, suami dari wanita itu. Bukannya membela istrinya, pria itu justru berdiri di samping Yusnita. "Sudahlah, kamu pulang saja," katanya dingin pada istrinya. Wanita itu tertegun. "Mas, kamu bela dia." Pria itu tidak menjawab, hanya menarik tangan istrinya dengan paksa. Wanita itu menangis, tetapi akhirnya pergi dengan langkah gontai. Yusnita hanya tersenyum tipis. Kejadian seperti itu bukan hanya sekali. Berkali-kali wanita lain datang, melabrak, menangis, bahkan memohon. Namun hasilnya selalu sama.
para suami itu tetap kembali kepada Yusnita, seolah terikat oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Naura melihat semuanya, dan setiap kejadian itu semakin menghancurkan hatinya. Suatu malam, pertengkaran besar akhirnya tidak bisa dihindari. "Ibu sadar gak sih?" teriak Naura dengan suara bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ini dosa, Bu. Ibu hancurin rumah tangga orang." Yusnita menatapnya tajam. "Kamu gak usah sok suci. Aku cuma bilang yang benar," balas Naura. "Aku gak mau terima uang dari ibu lagi. Aku gak mau makan dari hasil kayak gini." Tamparan keras mendarat di pipi Naura. Suasana langsung hening. Naura memegang pipinya. Matanya membesar. Ia tidak percaya ibunya melakukan itu. "Kalau kamu gak mau, ya sudah," bentak Yusnita. "Hidup sendiri sana." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lebih dalam daripada tamparan tadi. Sejak saat itu, Naura benar-benar menjauh. Ia tidak lagi menyentuh uang yang diberikan ibunya. Ia memilih mencari uang sendiri, meskipun harus bekerja serabutan. Sepulang sekolah, ia membantu di warung kecil, kadang mencuci piring, kadang menyapu. Upahnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membeli makan sederhana. Ia lebih memilih hidup susah daripada harus bergantung pada uang yang menurutnya penuh dosa. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat karena lelah. Namun, ia tetap bertahan. Sementara itu, Yusnita semakin tenggelam dalam dunianya. Ia tidak peduli pada perubahan Naura. Baginya, yang penting adalah uang terus mengalir dan dirinya tetap menjadi pusat perhatian. Hingga suatu hari, sesuatu mulai berubah. Malam itu, Yusnita pergi bersama salah satu pelanggannya ke sebuah tempat makan. Mereka memesan ayam bakar yang terlihat lezat. Tanpa curiga, Yusnita memakannya dengan lahap. Namun beberapa jam setelah itu, saat ia kembali ke rumah, tubuhnya mulai terasa aneh. Awalnya hanya gatal di wajah. Ia menggaruk pelan. "Kenapa ini?" Rasa gatal itu semakin menjadi, menyebar ke seluruh wajah, lalu ke leher, lalu ke tangan, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Apa sih ini?" keluhnya kesal. Ia berlari ke kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Kulitnya tampak memerah. Namun bukan hanya itu, tubuhnya mulai terasa panas. Bukan panas biasa, tetapi seperti terbakar dari dalam. Nafasnya menjadi berat, jantungnya berdegup kencang. Yusnita panik. Ia menyiram wajahnya dengan air, berharap rasa gatal itu hilang. Tetapi tidak, justru semakin parah. "Ibu!" Suara Naura terdengar dari luar kamar mandi. Yusnita tidak menjawab. Ia terlalu sibuk dengan rasa tidak nyaman yang semakin menjadi. Di dalam cermin, pantulan wajahnya terlihat berbeda. Kecantikan yang selama ini ia banggakan, kini tanpa retak. Bukan secara fisik, tetapi seperti ada sesuatu yang mulai merusaknya dari dalam. Rasa gatal itu berubah menjadi nyeri. Sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai jalan keluar, kini mulai menunjukkan sisi gelapnya. Rasa gatal yang awalnya hanya mengganggu perlahan berubah menjadi penderitaan yang tidak tertahankan. Dalam hitungan hari, kondisi Yusnita menurun drastis, seolah tubuhnya diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat namun sangat mematikan. Wajahnya yang dulu dipuji karena kecantikannya, kini mulai berubah.
Kulitnya memerah, lalu melepuh. Luka-luka kecil muncul, kemudian membesar dan mengeluarkan cairan yang berbau menyengat. Yusnita tidak lagi berani bercermin. Setiap kali tanpa sengaja melihat pantulan dirinya, ia menjerit histeris. "Ini bukan aku! Ini bukan aku!" teriaknya suatu malam. Suaranya penuh ketakutan. Tubuhnya pun ikut berubah. Dagingnya seperti menyusut. Tulang-tulangnya semakin terlihat jelas. Nafasnya semakin pendek. Dan setiap gerakan kecil saja membuatnya mengerang kesakitan. Naura yang melihat semua itu tidak sanggup menahan air mata. Rasa marah yang dulu sempat memenuhi hatinya kini berubah menjadi rasa iba yang mendalam. Bagaimanapun, Yusnita tetap ibunya. "Ibu sabar ya," bisik Naura sambil mengompres dahi ibunya dengan air hangat. Namun, Yusnita tidak menunjukkan rasa terima kasih. Ia justru semakin mudah marah. Emosinya tidak terkendali. "Panas! Panas! Panas banget!" ceritnya sambil menggaruk wajahnya sendiri hingga luka-luka itu semakin parah. Naura mencoba menahan tangan ibunya. "Jangan digaruk, Bu. Nanti makin luka." "Diam kamu!" bentak Yusnita sambil mendorong Naura. "Kamu gak ngerti apa-apa." Malam demi malam, Naura hanya bisa berjaga di samping ibunya. Ia mencoba mengobati dengan apa yang ia bisa. Membersihkan luka, memberi minum, bahkan membacakan doa dengan suara lirih. Namun setiap kali ia berdoa, Yusnita justru bereaksi keras. "Jangan berdoa," teriaknya dengan suara serak. "Ajak saja ibu ke rumah dukun." Naura terdiam. Hatinya berperang. Ia tahu jalan itu salah. Tetapi melihat kondisi ibunya yang semakin parah, ia tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, dengan langkah ragu dan hati yang berat, Naura pergi menuju hutan kecil itu, tempat yang pernah menjadi awal dari semua perubahan ini. Perjalanan terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Angin berhembus pelan, membawa suasana yang mencekam. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang memperingatkannya untuk tidak melanjutkan. Namun, ia tetap berjalan. Hingga akhirnya, ia sampai di depan gubuk tua itu. Sama seperti sebelumnya, gubuk itu tampak suram dan sunyi. Naura mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka perlahan. Dukun bungkuk itu muncul, menatap Naura dengan mata tajam. "Kamu lagi?" Naura menunduk. "Mbah, ibu saya sakit parah." Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap dalam-dalam, seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Apa yang dia lakukan?" tanyanya pelan. Naura menggeleng. "Saya nggak tahu, tapi tubuhnya rusak, wajahnya hancur." Dukun itu menghela nafas panjang. "Dia melanggar." Naura tertegun. "Melanggar?" "Iya," jawabnya. "Dia makan sesuatu yang tidak boleh dimakan." Naura mencoba mengingat. "Dia cuma makan ayam bakar." Dukun itu mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa harapan. "Itu bukan ayam biasa," katanya. "Itu ayam cemani." Jantung Naura berdegup kencang. "Apa maksudnya?"
susuk yang dipakai punya pantangan. Lanjut dukun itu. Salah satunya tidak boleh menyentuh apalagi makan ayam cemani. Itu bisa merusak semuanya. Naura merasa tubuhnya lemas. Terus bisa disembuhkan, Mbah? Dukun itu tertawa kecil. Suaranya serak dan dingin. Sudah terlambat. Naura menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tolong, Mbah. Saya mohon. Namun dukun itu menggeleng. Tidak bisa. Susuk itu sudah rusak. Tubuhnya juga sudah tidak bisa menahan. Lagi pula, ia menatap Naura dengan dingin. Sekarang dia sudah jelek. Tidak ada gunanya lagi. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras. Naura ingin marah, ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menangis. Dengan langkah kontai, ia kembali ke rumah. Harapan yang sempat ia bawa kini hancur sepenuhnya. Di rumah, kondisi Yusnita semakin memburuk. Luka-luka di tubuhnya semakin parah. Bahkan mulai mengeluarkan nanah. Bau busuk memenuhi ruangan, membuat siapapun sulit bertahan. Namun Naura tidak pergi. Ia tetap di sisi ibunya, membersihkan luka-luka itu dengan tangan gemetar. Ia menahan mual, menahan tangis, dan terus berdoa dalam hati meskipun ibunya selalu melarang. Hari demi hari berlalu dalam penderitaan, hingga suatu malam, semuanya mencapai titik akhir. Yusnita terbaring lemah, nafasnya tersengal-sengal. Matanya terbuka setengah, menatap kosong ke langit-langit. Naura memegang tangan ibunya. Ibu, aku di sini. Tidak ada jawaban. Perlahan, nafas itu semakin melemah, hingga akhirnya berhenti. Sunyi, benar-benar sunyi. Ibu, panggil Naura pelan. Tidak ada respon. Ibu, bangun, Bu. Suaranya mulai bergetar. Namun, tubuh itu sudah tidak bergerak. Tangis Naura pecah. Ia memeluk tubuh ibunya yang dingin, menangis sejadi-jadinya. Semua rasa sedih, marah, kehilangan bercampur menjadi satu. Ibu, jangan tinggalin aku, isaknya. Di kamar kontrakan itu yang dulu dipenuhi tawa dan suara ibunya, kini hanya tersisa tangisan seorang anak yang kehilangan segalanya. Dan di balik semua itu, kisah Yusnita berakhir dengan cara yang mengenaskan. Sebuah harga yang harus dibayar atas jalan yang ia pilih sendiri.